Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sering kita dengar orang berkata, "Mana buktinya?" Pertanyaan itu menuntut adanya suatu fakta, bukti, ataupun tanda. Pertanyaan itu boleh saja muncul dari suatu sikap yang biasa saja untuk memperoleh suatu kepastian. Namun, boleh jadi juga pertanyaan itu datang dari suatu sikap yang tidak mau terbuka, kurang menerima fakta, tidak menerima kenyataan yang ada. Ini bisa diakibatkan oleh hati yang bebal. Dan kebebalan hati sering membuat orang tidak mau menerima yang lain dan bahkan tidak mau mengakuinya. Yang ada dalam diri orang yang berbebal hati seperti ini sebenarnya adalah iri hati, benci, dan takut disaingi. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam perikop Injil Matius hari ini dikisahkan bahwa ada beberapa orang ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu sudah dari awalnya tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Maka ketika mereka meminta suatu tanda dari Yesus yang membuktikan bahwa Dia adalah Mesias dan utusan Allah, Yesus tidak memberikan suatu tanda apapun kepada mereka. Dia katakan, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Yesus mengingatkan mereka tentang tanda yang terjadi pada Nabi Yunus. Seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari dan kemudian muncul kembali ke daratan, demikian pula Anak Manusia tinggal dalam perut bumi selama 3 hari dan kemudian bangkit kembali. Artinya, tanda Nabi Yunus itu adalah tanda kematian dan kebangkitan Yesus. Itulah tanda yang akan diberikan oleh Yesus yang menyatakan bahwa Dia adalah sungguh Mesias. Saudara-saudari,
Beberapa orang Farisi dan ahli Taurat itu sangat membenci Yesus. Mereka mengharapkan tanda, padahal tanda yang sangat besar dan nyata ada di tengah-tengah mereka. Dan itu sama sekali tidak mereka lihat. Seandainya mereka melihatnya, pasti sudah lama mereka bertobat. Karena orang-orang Niniwe bertobat hanya karena melihat tanda Nabi Yunus. Dan ratu dari selatan itu rela berlelah-lelah hanya untuk menyaksikan sendiri kebijaksanaan Raja Salomo. Padahal di depan mata mereka ada Yesus yang jauh lebih besar daripada Raja Salomo. Saudara-saudariku yang terkasih, tanda apakah yang kita rasa cocok untuk kita tunjukkan dan nyatakan bagi manusia zaman now? Tentulah tanda yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri, yakni tanda sengsaranya, wafatnya, dan kebangkitannya. Dengan tanda ini, kita dituntut pada zaman ini agar rela menderita, dihina, dikucilkan demi kehendak Allah dalam melayani orang-orang yang terpinggirkan. Pelayanan bagi orang-orang terpinggir nyata dalam membantu mereka yang miskin, menolong yang sakit, memberi derma, bahkan sampai membebaskan orang lain dengan cara mengampuninya dari kesalahannya terhadap kita. Bila demikian, maka kita akan dimuliakan oleh Bapa bersama Tuhan Yesus penyelamat kita. God bless you.